Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hayu dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1E. Di sini saya sedang berada di makam Sultan Hadiwijaya atau yang biasa kita kenal dengan Joko Tingkir, yang bertepatan di Desa Butuh, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Klutuh, Kabupaten Sragen. Nah, ini merupakan jalan menuju pemakaman Sultan Hadiwijaya, dan di samping kanan kiri kita terdapat beberapa makam dari warga Desa Butuh. Makam Sultan Hadiwijaya ini pun sering dikunjungi oleh para peziarah, baik dari Kabupaten Sragen sendiri ataupun luar kota seperti Kota Semarang, Klaten, dan Yogyakarta. Hampir setiap hari ada yang mengunjungi makam Sultan Hadiwijaya untuk berziarah. Tetapi jumlah peziarah yang paling banyak yaitu pada malam Jumat. Di sini kita akan mencari tahu sejarah singkat peradaban Islam Sultan Hadiwijaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita wawancara dengan juru kunci yang ada di sini. Ini merupakan pintu masuk ke dalam pemakaman Sultan Hadiwijaya. Langsung saja, di sini kita sudah bersama juru kunci pemakaman Sultan Hadiwijaya bersama dengan Bapak Aziz. Langsung saja Pak, di sini kita akan wawancara untuk mencari tahu sejarah singkat dari Sultan Makam Hadiwijaya ini. Siapa saja yang dimakamkan di dalam pemakaman ini? Di sini keluarga Ki Ageng Butuh atau Ki Ageng Butuh kalian itu orang tuanya Sultan Hadiwijaya, kemudian makam Sultan Hadiwijaya sendiri, lalu Pangeran Benowo, kemudian Patih Monconegoro, Timurwiro, dan Muragil itu pengawalnya waktu perjalanan naik becak itu. Kemudian putrinya satu Kanjeng Ratu Kadilangu, saudaranya kemudian Kanjeng Pangeran Teguhulan, dan ada 14-an makam di sini yang termasuk keluarga kita. Jadi yang di pemakaman di keluarga dekat dari Sultan Hadiwijaya itu yang berada di dalam sini ya Pak? Di dalam gedung bagian dalam, kemudian bagian di luar. Lalu apa saja peninggalan Sultan Hadiwijaya yang ada di sini? Kalau peninggalan secara fisiknya itu kan salah satu ini bagian kayu cetek yang dulu dipakai oleh Adik Butuh dengan 3 orang dari kediaman Timuk Kanigoro itu tadinya hilir atau mengikuti arus sungai sampai di ujung ini di kediaman orang tuanya Ki Ageng Butuh. Kalau peninggalan non fisiknya mungkin setelah jadi pada saat beliau menjadi sultan itu memberikan keamanan dan perlindungan kepada semua golongan supaya hidup berdampingan dengan baik, dengan damai, dan terbukti itu selama 40-an tahun itu beliau menjadi sultan kondisinya aman dan tidak ada pemerintahan. Itu peninggalan sisi kebijaksanaan menjadi raja. Lalu sejarah singkat dari Sultan Hadiwijaya tentang peradaban Islam di Desa Butuh ini apa Pak? Sultan Hadiwijaya itu menghabiskan masa kesultanannya di kerajaan. Pada saat beliau menjadi sultan itu memberikan keamanan dan perlindungan kepada semua golongan supaya hidup berdampingan dengan baik, dengan damai, dan terbukti itu selama 40-an tahun beliau menjadi sultan kondisinya aman dan tidak ada pemerintahan. Itu peninggalan sisi kebijaksanaan menjadi raja. Lalu sejarah singkat dari Sultan Hadiwijaya tentang peradaban Islam di Desa Butuh ini apa Pak?
Sultan Hadiwijaya itu menghabiskan masa kesultanannya di kerajaan, kemudian masa tuanya itu diserahkan kepada Pangeran Benowo, kerajaan Pajaman sebagai kerajaan kedua. Kemudian beliau mengasingkan diri atau minggir ke Belitung ini juga, melanjutkan perjuangan orang tua menjadi orang yang dibutuhkan atau orang yang mendidik atau mengajar warga setempat di sini. Jadi menghasilkan ini di daerah itu. Tadi sejarah singkat peradaban itu. Nah, jadi di sini tuh tempat masa tuanya dihabiskan oleh Sultan untuk mendapatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian aktivitasnya kan mengajar, kemudian membantu sesama yang ada di sini. Intinya pendidikan keagamaan. Jadi dengan adanya Sultan Hadiwijaya di sini itu sangat berkembang untuk warga desa di sini juga, Pak. Sangat dibutuhkan gitu loh, banyak manfaat untuk warga sekitar. Iya. Jadi di zaman dulu itu ada yang mengatakan Kota Sragen ini pusatnya itu di daerah Butuh ini zaman dulu, karena memang pendahulu atau orang-orang awal tentang yang sudah beragama Islam itu kan semasa Sultan Hadiwijaya. Setelah lama itu Sultan Hadiwijaya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ini merupakan makam Sultan Hadiwijaya. Lalu ini adalah salah satu peninggalan dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Getek Tambak Boro. Getek bersejarah yang dinaiki Raden Djoko Tingkir dan 3 pengawalnya, Mas Monco, Mas Wilo, dan Mas Muragil. Di dalam kompleks pemakaman Sultan Hadiwijaya ini terdapat beberapa makam seperti dari sanak keluarga Djoko Tingkir, yaitu yang pertama Ki Ageng Kebo Kenongo, Nyi Ageng Kebo Kenongo, Sultan Hadiwijaya atau Raden Djoko Tingkir, KP Bendowo, KP Monconegoro, KTMG Wilomarto, Muragil, KP Tejo Wulan, KRT Kadilangu, KP Hasi Nawung, KRA Dinegoro, Garwo, RAY Pagendongan, RAY Kodok Ijo, KA Ngerang, Nyi Ageng Ngerang, dan KPH Mas Demang Brawetan. Di dalam bangunan Gedong Songo terdapat 17 makam yang sebagian besar kerabat Djoko Tingkir. Selain 17 makam itu, juru kunci juga diberi hak untuk dimakamkan di situ. Itu tadi informasi yang sudah kita dapatkan dari juru kunci Bapak Aziz di pemakaman desa Butuh ini. Masjid ini merupakan salah satu tanda kompleks pemakaman Sultan Hadiwijaya. Masjid Butuh ini dulunya adalah langgar yang dibangun oleh Ki Ageng Butuh, cikal bakal dari keberadaan Dusun Butuh. Sampai saat ini masjid ini masih digunakan masyarakat untuk beribadah dan lain-lain.